Seteru transportasi online dan konvensional belum juga berakhir, aturan pemerintah dinilai belum mumpuni menjadi penengah dalam persaingan bisnis antara kedua belah pihak. Regulasi baru pun segera berlaku per 1 April 2017 mendatang. Akankah ini menjadi solusi? Polemik transportasi online versus konvensional akan menjadi tema editorial view kita hari ini. Dan telah hadir bersama saya di Studio 2 CNN Indonesia, anggota Dewan Redaksi CNN Indonesia, Alvito Dianova Ginting. Selamat sore Bang Vito. Bang Vito, ini sepertinya polemiknya tinggal hari ini diketok palu dia, terutama untuk taksi online versus konvensional. Kalau Anda melihat seandainya hari ini diketok palu sesuai dengan pemerintah yang menyalatkan beberapa poin, misalkan tadi ada kepemilikan STNK, kemudian juga harus ada pool, harus ada tarif atas, tarif bawah. Sebenarnya diuntungkan dengan kebijakan baru ini, revisi Perpu itu siapa Bang? Sebenarnya kalau kita merujuk pada peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 ya tahun 2016 tahun lalu yang kemudian direvisi yang sudah disampaikan oleh Arman Helmi beberapa poinnya itu sebenarnya memberikan ruang yang satu mundur satu langkah, yang satu maju satu langkah gitu. Jadi ini sama-sama diuntungkan lah, yang tadinya jarak kerugiannya misalnya taksi konvensional itu jauh sekali, sekarang agak lebih lebih fair lah. Tarif atas dan tarif bawah itu ditetapkan sama seperti yang dimiliki oleh taksi konvensional. Tinggal taksi daring yang statusnya ini transportasi sewa khusus, tentu saja nggak bisa disamakan dengan taksi konvensional. Kalau kayak gitu ya sama aja membunuh sebenarnya. Nah itu yang yang diuntungkan oleh taksi yang merasa mendapat keuntungan lah. Artinya ada fairness di situ. Terus juga soal KIR. Jadi mobil yang dipakai untuk taksi online itu harus dikenakan KIR juga. Itu juga sama seperti taksi konvensional. Nah pool ini sekarang bisa punya, bisa enggak. Jadi kalau misalnya saya punya 3 mobil atas nama perusahaan saya gitu ya, maka asal ada 3 tempat untuk menyimpan 3 mobil itu sudah cukup. Tidak perlu punya pool yang karena kepemilikan kendaraan itu tidak lagi dibolehkan untuk perseorangan. Sampai batas kemudian STNK itu berakhir diperbolehkan. Jadi kalau misalnya pengemudi taksi sekaligus pengelola taksi ya biasanya kan gitu. Pengemudi sekaligus yang memiliki kendaraan itu dia STNK-nya masih bertahan sampai tahun 2018 katanya. Oke, nggak apa-apa. Tapi setelah itu harus berbadan hukum. Dia harus bikin berbadan hukum gitu. Itu sebenarnya kalau menurut CNN Indonesia yang paling kentara adalah ketegasan dari pemerintah. Ini yang ditunggu sebenarnya. Kalau kemarin kan sudah dikeluarkan tahun 2016, tapi belum dijalankan karena ada debatable apa segala macam. Ini seharusnya ditegakkan saja, dijalankan saja dulu supaya semuanya berjalan dengan baik, relatif ada fairness lah gitu ya. Karena yang satu sisi taksi konvensional ini diatur, sementara taksi daring atau taksi online ini tidak diatur. Nah sekarang sudah ada aturannya, walaupun ya tentu saja tidak mudah seperti dulu lagi, tapi paling tidak ada aturannya. Yang menarik adalah kita bicara mengenai hukum ekonomi di mana orang memilih jenis alternatif kendaraan untuk mobilitas mereka. Salah satunya dengan daring online tadi ataupun taksi dengan sistem daring adalah harga yang ditawarkan murah, Bang Vito. Kalau misalkan sudah ada tarif batas atas bawah, pasti akan lebih mahal. Lebih mahal dan warga sepertinya tidak ada pilihan lagi. Selama dia masih mendapatkan keuntungan. Apa sih keuntungan naik taksi online? Yang pertama mobilnya terukur gitu ya. Nggak sembarangan lah gitu, dan biasanya dirawat. Kemudian ada tingkat kenyamanan yang lebih daripada taksi konvensional. Itu yang pertama. Terus yang kedua harganya murah. Nah kalau misalnya tarif atas dan tarif bawah batasnya itu sama atau disamakan dengan taksi konvensional, ya ini nggak lucu. Karena yang satu ini kendaraan yang hitungannya umum, yang satu lagi kendaraan klasifikasinya sewa khusus gitu. Jadi seharusnya tetap harus ada harus ada perbedaan yang reasonable. Kalau enggak ya pemerintah dengan sengaja kalau begitu akan menghapuskan transportasi online ini gitu. Baik, berikut ada pernyataan dulu dari Menteri Perhubungan Bang Vito terkait mengenai polemik taksi daring dan juga taksi konvensional berikut ini. Tanggal 1 akan kita keluarkan permen itu, tanggal 1 ya April. Cuman pasal-pasal yang di dalamnya kita lihat.
katakan pasal mengenai STNK dan SIM. Kita kasih waktu berapa? 2 bulan atau 3 bulan. Jadi permennya tetap diberlakukan. Cuman kita memberikan suatu toleransi, transisi bagi beberapa pasal-pasal yang ada di situ. Ya, tadi ada beberapa poin yang menarik, terutama terkait dengan STNK nih. Nanti STNK harus didaftarkan sebagai perusahaan. Iya. Sementara kalau taksi daring itu mereka adalah bukan perusahaan, berbadan hukum. Berbadan hukum. Tadi misalnya perusahaan X atau Y gitu ya, yang tadinya oke lah katakan biar gampang Uber atau Grab Car misalnya begitu, yang tadinya STNK-nya atas nama perusahaan yang menaungi Uber dan GrabCar itu beralih kepada badan hukum. Jadi seperti saya sampaikan, kalau misalnya Yuda punya kendaraan, harus berbadan hukum untuk kemudian bisa mendapatkan STNK yang bisa dipakai untuk kendaraan sewa khusus ini. Ya, ini berarti terkait dengan pendapatan asli daerah dari pajak ketika perusahaan tersebut. KIR plus KIR juga. Iya. Lalu sebenarnya itu fair sih menurut saya, karena kan begini, taksi konvensional kan mereka harus bayar pajak. Sekarang ini kan kendaraan transportasi online kan belum dipungut pajak kan, karena belum ada belum ada aturannya begitu ya, belum diatur sedemikian rupa. Nah, sekarang sudah diatur. Menurut saya akan lebih fair begitu. Gitu. Nah, mengenai keterkaitan mengenai banyak orang yang merasa kalau misalkan mereka memilih kendaraan daring karena memang lebih murah, kemudian juga salah satunya tadi waktu menunggunya Bang Vito ya. Berdasarkan riset saya yang baca adalah waktu menunggu untuk taksi online itu hanya sekitar 4 menit, sementara konvensional bisa mencapai 7 menit. Jadi asumsinya ketika nanti mereka dibatasi salah satu jumlah kendaraan operasionalnya. Ada kuota. Ada kuota tertentu. Apakah itu juga berpengaruh terhadap pasti akan berpengaruh kepuasan publik? Jadi setiap daerah nanti akan ditetapkan kuota, Yuda. Kalau sekarang kan sekarang itu nggak ada aturannya. Jadi setiap daerah itu berapa jumlahnya terserah saja. Nah, nanti setelah ada aturan Menteri Perhubungan ini akan ada kuotanya. Pasti itu akan berpengaruh terhadap waktu tunggu yang seperti Anda sampaikan. Tapi sebenarnya gini, yang mau CNN ingatkan lagi, jangan miss nih, jangan salah. Karena yang kemarin itu, yang terjadi di Tangerang dan di Bogor, itu bukan taksi online. Tapi ojek online. Yang sampai sekarang aturannya masih belum jelas. Jadi ojek online ini kan pertama berkelahi sama ojek pengkolan, ya kan? Ojek pengkolan nulis besar-besar Gojek, Grab, Bike dan lain sebagainya tuh dilarang masuk gitu ya. Pertama-tama ributnya di situ. Kemudian lama-lama ojek pengkolan ikut semua tuh, ikut semua Gojek, ikut semua Grab, Bike, ikut semua Uber Bike gitu ya, Uber Ride. Sekarang berkelahinya sama angkutan umum massal gitu. Nah, ini yang belum diatur karena yang ada di Permen ini adalah aturan yang mengatur taksi online. Kendaraan roda 4 asumsinya. Kendaraan roda 4. Berarti sebenarnya kalau kita lihat ada kemungkinan terjadi polemik lebih besar lagi dibandingkan dengan kasus sekarang seperti ini. Lalu kenapa pemerintah seolah-olah seperti membiarkan sebelumnya nih Bang Vito? Kalau kita lihat polemik sudah hampir 2 tahun mungkin ya, tren dari kendaraan daring ini, kemudian baru sekarang apakah memang tarik ulur ini terjadi karena berhubungan dengan masalah keuntungan dari pemerintah sendiri, kemungkinan hitung-hitungan matematiknya seperti apa begitu? Saya khawatir pemerintah nggak mau kelihatan tidak populer gitu loh. Jadi sebelah sini diakomodasi, sebelah sini diakomodasi. Kan gini, kalau misalnya aturan diterapkan untuk transportasi online, yang paling pertama ribut itu biasanya publik. Publik itu ribut. Ingat nggak waktu Gojek mau dihapuskan oleh Pak Jonan waktu itu di Twitter meledak itu soal wah Jonan dipakai oleh pengusaha taksi bla 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 bla. Ramai riuh rendah. Jadi menurut saya ini sudah waktunya untuk dibenahi secara tuntas. Karena biar gimana juga, dan kita harus pahami ini, siapapun kita termasuk pengusaha transportasi konvensional, teknologi tidak bisa dihambat. Teknologi tidak bisa dihambat, itu akan datang dengan sendirinya dan memaksa kita untuk mengadjust gitu. Apa yang terjadi di negara-negara di luar semuanya mengantisipasi dan berbenah gitu loh terkait dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi ini. Nah, Indonesia belum, harus bersegera. Kalau enggak ya akan berantakan seperti ini terus-menerus gitu. Jadi akan menimbulkan korban dan polemik. Di satu sisi sebenarnya dari pihak pengelola taksi konvensional mereka harus berinovasi untuk tidak terlalu kaku terhadap
perubahan Betul. dan kemajuan inovasi teknologi. Tapi yang Anda saksikan saat ini, apakah taksi-taksi itu sudah mulai bertransformasi untuk adjust dengan Ya, persaingan ini, Bang? kalau Anda sebutkan, Yuda sebutkan tadi hukum ekonomi, maka hukum ekonomi yang akan yang akan berlaku nanti. Kalau pada akhirnya sudah ada aturan, sudah ada regulasi yang tegas yang mengatur taksi online, ternyata publik tetap memilih taksi online ketimbang taksi konvensional, maka ini kan menjadi ruang untuk adjustment bagi pengusaha transportasi umum konvensional untuk mengadjust dirinya. Kalau enggak ya dia akan tersapu, akan disapu sama. Sekali lagi yang harus dipahami adalah apakah benar taksi online atau transportasi online ini, ya karena ini isunya lumayan mengemuka, apakah ada sentimen monopolistik di situ gitu. Apakah ada praktek monopolistik di situ? Kita menganut sistem persaingan yang sehat, persaingan bisnis yang sehat. Ada KPPU di situ, bisa dicek sekali lagi. Tapi yang jelas teknologi tidak bisa tidak bisa ditahan, sehingga pada akhirnya semuanya akan melakukan adjustment terhadap itu. Kemudian yang terakhir yang Anda ingin melihat dari perkembangan teknologi yang bisa juga memuaskan kondisi yang statis seperti ini, seperti apa nih, Bang? Gini, CNN akan mencermati isu ini terus-menerus karena Pak Menteri katakan tanggal 1 kan, tanggal 1 sudah hitungan hari gitu. Setelah itu akan ada implikasi dari aturan yang berlaku itu. Kita akan cek bersama-sama karena kalau tidak social liabilities-nya akan sangat besar nih buat pemerintah kalau misalnya membiarkan hal ini terus terjadi, terutama untuk ojek online ya. Yang taksi online sepertinya sudah tidak ada isu. Kita belum melihat lagi ada demo besar-besaran para pengemudi taksi online seperti sebelum-sebelumnya ketika mau diberlakukan STNK berbasis nama perusahaan dan lain sebagainya. Belum ada. Jadi kayaknya kondisinya kondusif. Tapi bagaimana dengan ojek online nih yang menimbulkan dampak di beberapa daerah? Ini juga harus diatur sehingga tidak menimbulkan dampak negatif secara sosial. Baik, terima kasih Bang Vito untuk waktunya di CNN Indonesia News. Terima kasih.